Ulangi, berhenti menyalahkan Tuhan atas kehidupan yang merana. Karena semua kehidupan yang terjadi, kita yang mengundangnya. 2, perhatikan. Allah tidak pernah menyalahkan kita dan tidak pernah menganggap kita sebagai orang-orang yang penuh dosa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, tidak tersinggungan, tidak gila hormat, tidak ternoda oleh kesalahan-kesalahan kita. Makanya Allah tidak pernah menganggap kita ini sebagai orang yang berdosa. Berapapun banyaknya dosa kita, kata Allah, kalau kamu mau balik kepadaku, gak masalah. Hari ini orang suci, mungkin dia punya masa lalu. Hari ini orang jahat, mungkin masih punya masa depan. Jangan suka menilai orang. Karunyanya jahat ah. Belum tentu. Siapa tahu 2-3 hari yang akan datang dia jadi orang baik. Hari ini orang jahat, besok lusa mungkin jadi orang baik. Hari ini orang suci, mungkin juga punya masa lalu, pernah jahat. Tenang aja. Semua berevolusi kok. Yang ketiga, Tuhan Allah tidak pernah menganggap kita sebagai orang jahat. Gak pernah, sejahat apapun. Kata-kata jahat itu buatan kita kepada sesama kita. Allah tidak pernah bilang begitu. Allah pun tidak pernah menghukum kita kok. Allah cuma mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Bahwa diciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Begitu kamu mencuri, Allah tidak menganggap kita jahat kok. Allah hanya mengajarkan, ini loh kalau kamu mencuri, kamu ditangkap polisi, dipermalukan orang, masuk penjara. Itu pelajaran yang harus kamu dapat dari mencuri. Apakah jahat? Tidak. Kita yang bilang dia jahat. Allah tidak pernah bilang jahat. Pernah nggak Allah bilang jahat sama kita? Ada suaranya gitu, kamu jahat. Semua yang kita pilih, dari semua pilihan kita ada akibat yang harus kita tanggung. Itu saja yang diajarkan Allah. Bahkan bisa jadi ketika orang itu melakukan dalam tanda kutip yang disebut dengan kejahatan oleh manusia, siapa tahu ada titik balik menemukan kesadaran. Betul nggak? Bagi Allah mah nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Kita aja yang riweh. Nah itu diajar ngaji teh masih ewuh pakai ewuh kene. Hayo we mikiran kesalahan batur. Tuhan hanya menyuruh kita peduli kepada sesama. Dengarkan kata-kata saya. Makanya memuja Tuhan yang paling tinggi adalah peduli kepada sesama. Apakah Allah menanamkan kepercayaan tertentu pada kita? Harus percaya ini, harus percaya itu? Tidak. Dan yang menanamkan kepercayaan manusia. Kudu percaya ke dia, kudu percaya ke dia. Kan manusia, Allah mah tidak sibuk. Rek percaya, rek ente, aku mah maneh cek Allah. Cuman ada tanggungan. Betul nggak? Ada tanggungan. Ada pilihan. Mau percaya, tidak percaya, ya terserah. Allah tidak pernah memaksa. Maka di Quran ada katakan la ikraha fidin. Kan tidak ada paksaan dalam agama. Sugan kudu percaya, lamun kudu percaya, paksaan. Paham? Nah karena tidak ada paksaan, coba apa yang kita percaya itu harus bukti. Lamun tak aya buktina, kudu percaya, paksaan. Banyak gak buku yang ditulis atas nama Allah? Banyak? Bisa nggak kita menemukan Allah di buku itu? Padahal buku itu sama sekali kata Allah tidak ada kaitannya dengan aku. Itu mah cerita kamu aja tentang Tuhan. Gak tahu Tuhan yang kamu ceritakan pun yang mana. Semua persepsi kamu kok. Kamu juga nggak kenal sama aku. Kita ini kan sering terjebak pergi ke toko buku. Yang penting ada buku judulnya apa? Ada cerita Allahnya lah di situ. Berdasarkan si pengarangnya. Si pengarangnya pun sebetulnya menyebut Allah. Dia juga kata orang. Dia juga tidak tahu dan tidak kenal kepada Allah. Banyak kayak buku kayak gitu. Nah, kalau kita orang awam lihat buku itu, seakan-akan buku itu cerita tentang Allah. Padahal kata Allah, gak ada kaitan dengan aku. Karena semua yang digambarkan di situ tidak ada kaitannya dengan Allah. Misalkan di buku itu diceritakan, cing saha
Barang siapa yang baik sama Allah, maka Allah akan berikan pahala. Barang siapa yang durhaka sama Allah, Allah akan siksa. Kata Allah, gak ada kaitan dengan aku. Aku mah gak kayak gitu. Eta mah cek maneh we nulis buku. Aku mah Tuhan yang Maha Cinta. Aku mencintai kalian semua. Agar kalian kembali kepadaku saat kamu melakukan keburukan, kamu belajar menanggung dari pilihanmu. Kan gitu? Agar kembali kepadaku ketika kamu melakukan kebaikan, kamu juga merasakan dampak dari kebaikan yang kamu lakukan. Semua hukum sebab akibat kamu rasakan sendiri. Keren gak? Keren.